Agendanya sebenarnya kita itu mau silaturahmi dengan siapa? Pak Ahmad, silakan masuk. Jadi kita mau sharing session ke kalian. Jadi kemarin, ya, jadi sebelumnya aku adalah Hanum, angkatan keberapa Pak saya? 31 ya? 31, muridnya Pak Ahmad yang dulunya seorang butiran debu. Ya kan Pak? Kita adalah seorang murid yang butiran debu yang tidak dianggap apa-apa oleh orang-orang sekitar. Namun Pak Ahmad menarik saya dari jalan yang benar. Menarik jalan yang salah. Menarik ke jalan yang benar gitu. Gak benar sih sebenarnya. Kayak memberikan ruang dan potensi untuk bisa menggali bakat. Jadi beliau adalah salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya sampai detik ini. Gitu. Jadi gitu guys. Nah terus klarifikasinya adalah kemarin kita sempat berantem. Omo. Jadi kayak ini sempat berantem gara-gara aku tuh lagi hektik banget. Jadi gini ceritanya guys, aku tuh lagi hektik banget sama mau masuk kuliah. Aku tuh lagi stress, down gitu kan. Terus aku tuh belum sempat kemana-mana. Jadi kayak yaudah aku di rumah aja. Terus habis itu kayak main tuh juga yang kayak cuma kalau ada urusan keluarga kayak gitu. Jadi kayak aku nggak mau menemui orang biar kayak nggak ditanya udah dapet kuliah di mana, masuk ke mana. Itu aku menghindari pertanyaan itu karena aku belum masuk kuliah, belum dapet universitas negeri. Terus beliau mengecat saya, Num gitu kan. Nah terus karena notabene-nya di saat itu DM aku tuh rame banget gitu kan, kayak aku tuh malas banget buka sosial media. Terus tuh Pak Ahmad tuh aku nggak tahu kalau ternyata itu tuh yang masih pegang tuh Pak Ahmad. Aku kira tuh udah kayak anak OSIS, udah kayak apa gitu. Terus beliau ngambek karena aku nggak beres. Terus abis itu yaudah dong, terus aku bilang Pak kalau misalkan ada yang bertanyain WhatsApp saya aja. Terus beliau apa? Jawabnya apa? Aku lupa deh pokoknya. Kayak yaudah beliau ngambek. Terus beliau masang snapgram, masang instastory, aku di tag, aku bundung. Aku marah kayak, ih bapak kok gitu sih. Terus akhirnya aku juga ngambek, Pak Ahmad ngambek, terus kita ngambek dan hari ini kita baru berbaikan. Gitu guys. Emang udah baikan? Udah. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya aku punya sedikit kesalahan karena aku tuh nggak silaturahmi karena aku ketakutan sendiri. Aku takut ditanya-tanyain, tapi kayak aku juga nggak bisa ngatur waktu untuk kesini. Jadi Pak Ahmad mengiranya aku adalah orang yang so sibuk gitu. Gitu. Emang sibuk sih, bukan so sibuk. Alhamdulillah emang sibuk. Gitu. Jadi kita udah baik kan guys, stream. Nah gitu guys. Oke, ini sharing session kedua. Gimana keadaan MTS sekarang? Yes. Sekarang aku yang mau bertanya. Okay. Karena aku tuh udah nggak ada waktu buat kayak oh ini gimana, oh gimana. Aku udah nggak ada waktu. Sekarang aku mau memulai waktu itu kembali. Bagaimana sekarang keadaan MTS? MTS 6 ya seperti ini, belum berubah. Luasnya masih seperti dulu, 10 ribuan meter persegi. Emang bener segitu. Cuma mungkin ada yang baru di sini, ada boarding school, Itu siswa berasrama, dan boarding school baru tadi proses seleksi PPDB untuk yang angkatan keduanya. Oke. Nah di angkatan yang pertama ini sama yang udah saya dapat info mereka sudah ada yang menghafal tahfiz Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget gak sih? Kelas 1. Unggulan. Ada juga yang masih 2, ada juga yang masih berproses. Terus ya harapan saya dan MTS 6 tentunya pengennya jauh lebih baik lagi. Benar. Cuman kalau ada sebuah masalah konflik di dalam berprosesnya pasti namanya sebuah organisasi besar lagi termasuk MTS 6 ya pastilah ada, dan itulah sebuah warnanya sebuah perjalanan berproses. Termasuk kita juga berproses gitu kan. Ada sedikit jaga jarak dulu, mendekatkan lagi, jaga jarak lagi gitu sih. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Hanum, ya dia adalah alumni MTS
MTs 6 tahun 19 lulusnya aku. 2019, lulusnya 2019. Hanum ini punya talenta Apa ya? Public speaking, Ya. musik juga. Gue sekarang sih Kan dulu kita iya, musik. musikalisasi ya. Yang sempat nggak datang pada saat mau lomba Karena disuruh have fun. melihat panggungnya seperti apa, dia lebih Tau-taunya gagal dan itu pelajarannya. Saya sangat sesali dari situ. panggung segede gaban, lihat di hari haknya langsung Down. kelihatan banget mukanya. Ya itulah itu. Dan sekarang ya seperti ini MTs 6, kepala sekolahnya sudah berganti. Dulu kamu siapa kepala sekolahnya? Sama. Pak Makrus. Sekarang sudah bukan Pak Makrus, namanya Pak Dr. Samsudin. Terima kasih Pak Makrus, berkat Bapak dan wadah yang terjadi saya menjadi sukses. Seperti itu. Sekarang kayak gini MTs 6. Oke. Ada nggak sih perbedaan di antara angkatan saya dan angkatan yang saat ini 3 tahun ini kelas 7, 8, 9 yang signifikan, bener-bener kerasa banget perbedaannya. Oke. Ini opini ya. Dari segi dia aja deh, dari segi wadah atau organisasi yang ada atau lingkup belajar mereka. Oke, ini opini, lagi-lagi disclaimer dulu, ini opini saya pribadi, sudut pandang pribadi. Perubahan yang terasa adalah berkat efek corona. Oke, kita merasakan semuanya ya. Sangat terasa banget dimulai dari sebuah attitude. Poin pertama attitude. Sikap acuh, kayak nggak Acuh tak kenal acuh. gitu. Saya kan ada di MTs sudah lama, tapi seolah-olah kayak saya nggak kenal gitu. Ada yang seperti itu, ada tapi nggak beberapa. semua. Ada juga yang Oknum guys. itu. Terus dari PJJ yang belajarnya virtual, kemudian masuk ke PTM sekarang. Nah, untuk membangun itu memang butuh effort Lebih banyak lagi untuk bagaimana aktif, bagaimana punya inisiatif. Kalau dulu kan kamu tugasnya begini ya, Inisiatifnya banyak. inisiatifnya udah ini. Nah sekarang masih rasanya seperti itu, masih karena efek 2 tahun COVID itu sendiri. Pembedanya paling itu sih. Kalau skill mungkin pada saat ini sudah mulai beranjak naik, aktif, sudah mulai ikut perlombaan. Ada beberapa yang ikut kemarin dan ada bawa juara, tapi masih belum semuanya bisa berlomba-lomba. Dan saya masih punya hasrat tantangan, ya, biasanya challenging. direct siswa untuk bagaimana kita bisa menjuarai sesuatu. Masih. Apakah itu belum diajarkan di sini untuk menjuarai sesuatu? Ya kalau diajarin secara basic sebenarnya udah, cuman secara pematangan, penguatan itu yang mungkin saat ini juga kita lagi mencoba tingkatkan. Karena yang membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah keterampilan yang benar-benar mumpuni kan nggak gampang begitu aja kan. Oke. Kayak kamu dulu berprosesnya berapa lama, hasilnya berapa lama kan baru bisa merasakan. Itu challenging kita semua meningkatkan gairah untuk bisa menjuarai perlombaan-perlombaan ya saat ini on the way. Ada nggak potensi-potensi dari siswa yang emang udah kelihatan tapi kayak masih belum dilaksanakan atau kayak belum dapat nih feelnya kalau dia bisa sebenarnya, tapi dalam hasrat diri kita kayak kamu tuh bisa sebenarnya gitu, tapi anak ini yang masih abu-abu gitu kan kayak malu-malu lah atau apa gitu. Kalau potensi pasti ada potensi. Dari sekarang ini sekitar 800-an siswa, seperti ya pasti ada potensi yang mungkin formulasinya aja yang lagi sedang dibentuk lagi, bagaimana bisa meningkatkan yang tadi dibilang masih abu-abu menjadi hitam kah, menjadi putih kah. Nanti masih kita juga terus berinovasi tentunya. Dari segi proses ini sebenarnya yang paling mendukung
siswa-siswa berproses menurut Bapak adalah apa? Atau ruang lingkup belajarnya kah? Ekstrakurikulernya kah? Atau aktivitas di luarnya kah? Semuanya punya keterkaitan, baik di kelas, kurikulum belajarnya, ekstrakurikulernya dengan lingkungannya punya keterkaitan. Kalau tidak memiliki keterkaitan tentunya ya nggak akan berkembang. Di sekolah kita sangat tetap diperlukan bahwa kita harus lulus sekolah secara akademik. Nah, untuk menunjangnya keterampilan ini sangat-sangat juga membantu banget untuk meningkatkan kualitas. Nah, circle-nya untuk menyebar luaskan. Gitu. Kalau misalnya kita lingkungannya cuma itu aja, ya kita yang nggak bisa menyebarkan. Semuanya punya keterkaitan satu sama lain sih. Tapi ada nggak hambatan selama berproses ini? Yang paling bikin hambatannya apa? Yang terjadi? Nah ini apa ya? Kalau hambatan secara teknis mungkin sudah tingkat kesibukan kayak saya sekarang kan udah jadi guru. Ya. Nah tingkat upgrade guys. Upgrade. Tingkat kesibukan untuk mematangkannya jauh lebih sudah. Kalau dulu sebagai TU banyak ngedorong siswa untuk yuk kamu mampu begini loh, sebenarnya kayak kamu bisa speakernya bisa jauh lebih baik lagi, kita dorong terus. Nah, pada saat kita memang tantangan kita sudah mengajar, sudah pasti ada yang berkurang. Prioritasnya sudah berganti ya. Iya, prioritasnya. Tapi pun di dalam itu tetap buat saya pribadi, saya berusaha di dalam kelas pun berusaha mendorong siswa untuk mindsetnya yang masih mindset rebahan, masih mindset pasif. Nah, di kelas itu saya berusaha mendorong ayo aktif karena itu akan menjadi penunjang kamu pada saat aktif di kelas, aktif dimanapun, di dalam berorganisasi, dalam bersosialisasi itu sangat penting banget. Berarti dalam pengajaran Bapak di dalam kelas, Bapak juga mengajarkan nilai-nilai yang di luar dari akademik dong? Kayak misalkan berani mau public speaking, berani untuk presentasi, berani itu berarti masuk ke dalam pelajaran Bapak? Betul, saya coba sisipkan itu. Jadi memang tetap karena memang targetnya mengaktifkan yang masih pasif, yang sudah aktif ya mudah-mudahan aktif. Gitu. Nah, presentasi adalah salah satu media kita untuk mendorong siswa, salah satu ya, untuk mendorong siswa untuk melatih speaker. Karena saat ini seorang speaker itu sangat-sangat berharga, berharga banget. Bisa popularitas, bisa menghasilkan, bisa yang lain-lain tentunya. Gitu. Makanya tetap saya berusaha mendorong tetap melakukan itu di sela-sela kurikulum yang ada. Berarti disisipkan ya, bukan ini harus ini enggak, tapi disisipkan nilai-nilai itu sedikit di dalam kelas. Dan sebenarnya itu adalah yang baik dikembangin oleh siswa nggak sih jatuhnya, kayak kan Bapak memberikan wadah ini gitu, terus mereka di kelas mengembangkan dan itu menjadi nilai plus pas keluar kelas dong, karena mereka membawa sebuah ilmu baru gitu loh, bagaimana cara berani presentasi di kelas, bagaimana menjelaskan sesuatu secara detail gitu kan. Yang paling mendasarnya sih percaya dirinya. Iya benar sih, karena kan presentasi yang dilihat percaya diri. Kalau nggak percaya diri nanti gitu gitu kan, benar sih. Nah sekarang saya mau tanya balik dong, kamu sekarang aktivitasnya ngapain? Saya sekarang kita ngomong udah berapa lama nggak? Setahun, 2 tahun, setahun kemarin kita nggak musuhan sih sebenarnya, cuma ngambek-ngambekan. Iya saling ngambek, jadi kayak aku ngambek, Pak juga ngambek gitu. Terakhir itu kita tuh ketemu di lebaran sebelum lebaran kemarin yang aku ke rumah Bapak yang masih. Iya. Setelah itu aku mulai kesibukan ujian-ujian, dan sekarang alhamdulillah aku semester 2 di UIN Syarif Hidayatullah sebagai prodi pendidikan anak usia dini, dan aku bekerja sebagai tim kreatif dari Dr. Nadia Alaidrus. Kalau kalian tahu, Dr. Nadia Alaidrus adalah salah satu selebgram influencer yang ada di TikTok dan Instagram. Jadi aku bagian anak backstage-nya. Jadi ada di belakang layar itu ada aku gitu.
tim kreatif. Biasanya tim kreatif gede banget. Jangan ditanya. Oh, jangan ditanya. Gitu. Tapi jangan lihat dari nominalnya, tapi Tidak. ilmunya, pengetahuan, pengembangan itu yang perlu terus di-upgrade buat kita. Nah, terus apa? Terus apa dong? Ke depan kan semester 2 Sarip Hidayatullah jurusan apa tadi? Pendidikan anak usia dini. Jadi bu guru dong. Bisa berpotensi jadi guru PAUD, bisa bekerja di Kemenak, bisa juga jadi dosen anak PAUD, gitu kan? Karena PAUD ini termasuk jurusan yang masih belum banyak di universitas negeri. Gitu. Kayak paling di Jakarta tuh ada di UIN, ada di UNJ, gitu. Keren. Jadi bisa lebih mengerti anak-anak. Tujuannya sebenarnya Biar awet muda ya kayak saya. Saya maunya awet Enggak muda sih, aja. debuan Gak ngomong, gak berani ngomong. Tapi jujur loh, circle kita pada saat kita nongkrongnya sama anak muda, jadi kita ke bawah. Sejujurnya. Ke bawah muda. Iya. Apa aku kebalikan? Aku nongkrong sama yang tua, aku dianggap tua. Maaf. Kak, umur berapa? Gak ada yang percaya aku umur 18 tahun. Tidak ada sama sekali. Pasti kayak, gak mungkin, 24 pasti. Keluarin KTP, sumpah. Kamu 18? Masih muda ya? Kelihatan ya, oke, gak masalah. Muka tua itu membuat kita pas udah tua malah jadi awet muda. Amin ya Allah. Amin ya. Kok kenceng amat di tahun ya? Dikata begitu mulu sih. Oh iya. Gitu. Ya memang semua kita semua, kalau saya sih mau berpesan ke kamu semua yang nonton video ini, berproses itu sangat penting dan berharga. Betul. Dan walaupun kita udah nggak muda, saya juga termasuk udah nggak muda. Tebak berapa sekarang? Saya 37. Salah. Berapa? 40. Gak ada yang melihat kan Bapak Ahmad 40 tahun. Dan masih muda. Tapi walaupun usia kita udah tidak lagi produktif, katanya 40 udah masuk bukan umur 10 produktif. tahun lagi udah gak produktif lagi. Nah, makanya tetap berproses belajar biar bisa tetap produktif. Betul. Pecahkan mindset 40 nggak produktif itu harus kita patahkan. Walaupun 40, 50, 60 tahun pun harus berusaha produktif. Selagi ada umur, selagi ada tenaga, kenapa kita nggak produktif, say? Betul nggak? Iya, apalagi yang masih umurnya belasan nggak produktif. Malu sama yang maksudnya bukan mau nganggap tua sih, tapi kayak Tapi emang tua. Saya tidak memungkiri ya memang udah tua. Ternyata kita sudah beberapa tingkatan yang sudah kita bertemu. Kalau ngumpul ini angkatan ini, iya tua juga saya gitu kan malu ya. Kalau kelakuan masih kayak anak bocah sebenarnya malu. emang masih aku bocah. Ya. Badannya sih masih. Yo, nggak ngomong. Ya gitu deh. Jadi kita akan bikin sharing session selanjutnya. Kita akan membahas apa ini kira-kira, komen di bawah nggak sih? Kayak Ya. apa sih yang mau dibahas gitu ya? Kayak Kak mau dong coba sharing session tentang gimana caranya percaya diri. Gitu. Misalkan dulu kayak Kak gimana caranya bisa jadi orang yang ya gitu. Kalian boleh tulis komen di bawah. Kita akan bikin sharing session selanjutnya. Gimana Pak Mat? Oke, siap. Siap. Yang penting kasih komen juga ke Hanum yang jadi hostnya. Ya kan pasti yang bening-bening kan enak gitu kan jadi host. Mau? Daripada yang kayak saya udah Bosen ya. bosen Atau gitu. kalau misalnya kayak kita boleh nggak sih bikin gini, misalkan tanya-tanya siswa dong Kak, gimana kendala gitu. Boleh banget, kalian boleh tulis kolom di komen, kalian bisa tulis apa aja yang harus kita bikin, konten-konten apa buat selanjutnya. Dan perlu juga di garis bawahi kita bikin konten bukan untuk menyalahkan atau membuka aib sesuatu, tapi untuk mencoba mengevaluasi aja ya. Betul. Kita jangan sampai ada sesuatu kesalahan atau sebuah
yang perlu diperbaiki, ya maksudnya untuk diperbaiki biar Betul. MTS Menggali potensi juga nggak sih? Kayak Nah. melihat oh ternyata anak ini jago loh, oh ternyata anak ini bisa loh, oh ternyata MTS 6 tuh punya potensinya banyak gitu. Iya. Bisa karena semua sudah lewat media. Gitu. Jadi gimana? Lanjut kan. Oke, stay tune di next sharing session berikutnya. Aku Hanum dan Ahmad Sagir. say thank you buat kalian, jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye.